Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Wijaya. Di sini saya akan memaparkan materi hukum tata negara. Materi pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negara, termasuk tugas dan hubungan antara alat-alat tersebut. Hukum tata negara mengatur kekuasaan dan kewajiban aparatur negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli Skolten, hukum tata negara adalah aturan yang mengatur organisasi dalam negara, mencakup seluruh organ negara, hak dan kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Wade and Phillips, hukum tata negara adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri, termasuk tugas serta hubungan antara alat pelengkap negara tersebut. Kusmandi Pujosewojo, hukum tata negara adalah aturan terhadap tata negara kerajaan maupun pemerintahan, menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu, serta wilayah hukum masyarakat. Materi kedua yaitu sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu struktur yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk peraturan, organ, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengatur perilaku dan tindakan warga negara serta aparatur negara. Sistem hukum ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kekuasaan dan kewajiban aparatur negara serta hak dan kewajiban warga negara. Materi ketiga yaitu pembagian sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental, civil law system. Sistem hukum ini berbasis pada peraturan-peraturan tertulis dan berorientasi pada kepastian hukum. Yang dua, sistem hukum Anglo-Saxon, common law system. Sistem hukum ini berbasis pada keputusan-keputusan hakim terdahulu dan berorientasi pada kenyataan yang berlaku. Yang ketiga, sistem hukum adat atau kebiasaan. Sistem hukum ini berbasis pada kebiasaan masyarakat dan hukum adat. Yang keempat, sistem hukum agama. Sistem hukum ini berbasis pada ajaran agama dan berorientasi pada kepentingan agama. Yang kelima, sistem hukum sosialis. Socialist law. Sistem hukum ini berbasis pada ideologi komunis dan berorientasi pada kepentingan bersama. Materi keempat yaitu trias politika. Trias politika adalah gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Pembagian kekuasaan tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki tugas utama merancang undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas utama melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan yudikatif memiliki tugas utama mengadili atas pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, MA, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.